Bank Indonesia atau BI optimis pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud dengan penguatan sinergi melalui 1 prasyarat dan 5 strategi. 1 prasyarat tersebut adalah vaksinasi dan disiplin protokol COVID-19, dan 5 strategi respons kebijakan adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan sektor produktif dan aman. 2. Percepatan stimulus fiskal. 3. Peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran. 4. Stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial. Dan yang kelima, digitalisasi ekonomi dan keuangan khususnya UMKM. Demikian disampaikan Gubernur BI Peri Warjio dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia atau PTBI tahun 2020 dengan tema Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi yang diselenggarakan secara virtual pada hari Kamis 3 Desember 2020 di Jakarta. Pada kesempatan yang sama, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan bahwa momentum pertumbuhan positif ini harus dijaga. Pelaksanaan protokol kesehatan harus terus dilakukan dengan disiplin dan terus waspada, serta tidak lengah agar tidak muncul pandemi gelombang kedua yang akan merugikan upaya dan pengorbanan yang telah dilakukan. PTBI diselenggarakan rutin setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan, serta arah kebijakan Bank Indonesia. Paparan ini sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia. Pertemuan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, anggota DPR RI khususnya Komisi 11, pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Kepala Daerah, pimpinan perbankan dan korporasi non-bank, akademisi, pengamat ekonomi, serta perwakilan sejumlah lembaga internasional. Dalam kesempatan penyelenggaraan PTBI, Bank Indonesia juga memberikan penghargaan atau BI Awards tahun 2020 sejumlah 44 penghargaan dalam 4 area dan 13 kategori di bidang pengelolaan stabilitas moneter dan sistem keuangan, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah, serta pendukung kebijakan Bank Indonesia dan kontribusi perorangan. Penghargaan ini dilakukan secara tahunan disatukan dengan acara PTBI sebagai apresiasi dan sekaligus pengakuan nasional kepada para mitra kerja yang telah mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia. Penghargaan ini juga merefleksikan jalinan sinergi antara Bank Indonesia dan para pelaku ekonomi yang juga bersama-sama dengan pemerintah, OJK, dan LPS sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Turut hadir dalam kegiatan PTBI 2020 di Provinsi Maluku, Gubernur Maluku beserta unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Rektor Universitas Patimura beserta dengan unsur terkait. Provinsi Maluku menerima 13 penghargaan BI Awards, yaitu TPID paling aktif dalam pengendalian inflasi yang diberikan kepada TPID Maluku, TPID Kabupaten Maluku Tenggara, TPID Kabupaten Brus Selatan. Dinas OPD paling aktif dalam pengendalian inflasi yang diberikan kepada Dinas Perindak Maluku dan Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku. Bank dengan tingkat kepatuhan pada standar dan ketentuan BI kepada Bank Artagraha Cabang Ambon. Ketentuan liaison paling kooperatif diberikan kepada PT Indogrosir Cabang Ambon, PT Maluku Prima Makmur, dan PT Garuda Indonesia Cabang Ambon. Media paling partisipatif diberikan kepada Metro Maluku dan fokusmaluku.com. UMKM berprestasi diberikan kepada Pigi Pasar, dan diberikan juga penghargaan kepada Arifa Amni selaku penerima beasiswa BI berprestasi. Dinas Kehutanan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan webinar peningkatan daya saing produk rempah dan hasil hutan bukan kayu atau HHBK Kelompok Perhutanan Sosial Menuju Pasar Global, kerjasama Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau BPSKL Maluku Papua dan Universitas Patimura, bertemakan akselerasi inovasi produk kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS berbasis unggulan lokal. Pada hari Kamis 3 Desember 2020, Diskominfo Channel berkesempatan mewawancarai Insinyur Sadali IE MSI IPU di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku terkait webinar tersebut. Ia menjelaskan tujuan dari pelaksanaan webinar tersebut adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang bermukim di dalam atau di dekat hutan dengan tetap mengedepankan asas kelestarian hutan.
Tujuan penyelenggaraan perhutanan sosial adalah memberikan akses legal kepada masyarakat yang bermukim di dalam dan dekat hutan, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengedepankan asas kelestarian hutan. Beberapa langkah kebijakan pemerintah provinsi melalui Dinas Kehutanan dalam rangka menopang program perhutanan sosial di Provinsi Maluku adalah: pertama, kami telah memasukkan program perhutanan sosial dalam rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku sebagai penjabaran atas amanat regulasi Permen 83 tahun 2017 tentang perhutanan sosial. Bila pemerintah daerah telah memasukkan perhutanan sosial dalam RPJMD, maka pendelegasian kewenangan pemberian izin akan diberikan pemerintah pusat kepada gubernur. Yang berikutnya, dalam rangka menunjang program perhutanan sosial juga ada beberapa kegiatan yang telah kita lakukan mulai dari tahun 2019, tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Pertama itu adalah pemberian bantuan alat ekonomi produktif kepada beberapa kelompok tani di Provinsi Maluku, terdiri dari sarana prasarana budidaya gaharu, budidaya lebah madu, pengembangan jus pala, dan pengelolaan sagu. Di tahun 2020 dalam rangka penanganan dampak COVID-19, kami membuat kegiatan pengembangan agroforestry dengan mengcombine tanaman-tanaman kehutanan yang ada pada lahan-lahan perhutanan sosial itu dengan kopi tuni. Tahun 2020 ini kami menyediakan kurang lebih 60.000 anakan kopi tuni yang kita sebarkan ke 20 KTA kelompok tani hutan dengan luasan tanam kurang lebih 20 hektar kepada di 4 kabupaten kota. Itu yang kita kembangkan dalam tahun 2020 terkait dengan refocusing anggaran dampak daripada COVID-19. Di Maluku ini kita memiliki beberapa hasil hutan bukan kayu yang punya nilai ekonomi tinggi. Misalnya cengkeh, palah, gaharu, sagu, madu, kopi tuni, damar, kayu putih, rotan, dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita kembangkan ke depan. Maka kegiatan akselerasi webinar dalam akselerasi percepatan perhutanan sosial itu adalah langkah maju dalam rangka kita mencari solusi untuk bagaimana kita dapat mengembangkan program perhutanan sosial itu lebih baik lagi ke depan. Saya berdiskusi dengan kelompok Pokja Maluku bagaimana pola pengembangan perhutanan sosial itu melalui pengembangan agroforestry berbasis kearifan lokal pada pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku, sehingga model ini sejalan dengan visi misi pemerintah Provinsi Maluku, yakni Maluku yang terkelola secara jujur, bersih, dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan, berdaulat atas gugusan kepulauan, dengan 6 misi besar. Di antaranya misi ketiga adalah pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi faktor dorongan dalam rangka kita mengembangkan program perhutanan sosial di Provinsi Maluku yang pada akhirnya akan mendorong kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok tani hutan yang sudah ada izin yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kebijakan pemerintah provinsi
terhadap perhutanan sosial melalui Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Itu mulai dari tahun 2019 kita melakukan fasilitasi pembentukan kelompok tani. Di tahun 2019 juga dalam rangka pengembangan perhutanan sosial melalui program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi adalah pengembangan usaha ekonomi produktif dengan kita memberikan bantuan sarana prasarana meliputi budidaya gaharu, budidaya lebah madu, prasarana pengembangan jus pala, dan pengelolaan sagu. Di tahun 2020 dalam rangka penanganan dampak COVID-19 kita melakukan program dan kegiatan pengembangan agroforestry, yaitu kita mengcombine tanaman kehutanan dengan kopi tuni di 5 kelompok tani hutan. Saya ulangi, di 20 kelompok tani hutan dengan luasan areal kurang lebih 20 hektar dengan kebutuhan bibit sekitar 60.000 anakan kopi tuni yang kita sebar ke 20 kelompok tani di 4 kabupaten kota. Itu yang langkah-langkah yang telah pemerintah provinsi lakukan melalui Dinas Kehutanan. Selain itu juga dalam RPJMD itu kita telah memasukkan program perhutanan sosial dalam RPJMD karena ada ruang yang diberikan oleh regulasi. Apabila perhutanan sosial telah tertuang dalam RPJMD atau dimasukkan dalam RPJMD, maka pendelegasian kewenangan pemberian izin itu akan diberikan kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur. Itulah wujud langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi terhadap pengembangan agroforestry di Provinsi Maluku. Pemerintah Kota Ambon melaksanakan operasi justisi pada Kamis 3 Desember 2020, berlokasi di Talake, tepatnya di depan kantor Telkom Talake. Dalam pelaksanaan PSBB transisi ke-10 yang sudah memasuki minggu kedua, pelaksanaan operasi dipantau langsung oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon. Saat diwawancarai, Richard Luhukai selaku Koordinator Bidang Tempat dan Fasilitas Umum Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon mengatakan terkait evaluasi pelaksanaan operasi justisi di mana terdapat kurang lebih 549 pelanggaran baik dari penggunaan masker maupun moda transportasi. Sejauh ini penindakan terhadap para pelanggar adalah memberikan sanksi sosial maupun sanksi administratif. Dapat kami laporkan dari pelaksanaan kegiatan justisi untuk hari ini, Kamis tanggal 3 Desember 2020 yang berlokasi di seputaran Talake, tepatnya di depan kantor Telkom Talake, terkait dengan evaluasi pelanggaran justisi yang terjadi di selama pelaksanaan PSBB pertama hingga yang 10 di minggu kedua ini. Maka dari evaluasi yang kami lihat, dari total pelanggaran yang sampai saat ini belum terselesaikan itu dalam artian dari hasil laporan yang telah kami terima, sanksi yang kami terima itu sekitar 559 kasus. Di antaranya itu ada masker dan juga pelanggaran moda transportasi, di mana masing-masing pelanggar itu belum menindaklanjuti panggilan daripada surat operasi itu, dalam artian surat tilang itu belum ditindaklanjuti. Dan memang kasus-kasus yang sudah disampaikan itu sudah beberapa kali dilakukan tipikor tindak pidana ringan yang di pengadilan. Dan sampai saat ini kalau dilihat eskalasinya dari sisi pelanggaran itu sebenarnya menurun dalam artian memang hal ini kan dinamis.
tiap harinya yang kami peroleh kan dinamis. Namun kalau secara langsung di lapangan pelanggarannya masih meninggi. Dalam artian pendekatan yang kami lakukan adalah bagi pelanggar yaitu tindakan secara sosial maupun tindakan administrasi. Yang kebanyakan yang kami dapati adalah tindakan sosial. Itu berarti terjadi di pengguna masker khusus ya. Kalau penggunaan moda transportasi memang tiap hari hampir ditemui bahwasanya pengendara roda 4 itu melebihi kapasitas jumlah penumpangnya. Itu langsung ditindak oleh rekan-rekan dari Dinas Perhubungan. Sedangkan untuk penggunaan masker itu sendiri, kebanyakan masyarakat itu tidak menggunakan masker dengan tepat, ya, maka kita memberikan tindakan sosial, atau dia tidak menggunakan masker namun dia sementara masker itu dikantongi atau dibawa, tapi dia tidak digunakan. Nah, hal ini sebenarnya masih kami dapati, ya, masih kami dapati di lapangan. Banyak sekali masyarakat dikala melakukan aktivitas itu, dikala tidak ada petugas, mereka menggunakan masker tidak benar tepat seperti ini. Tapi kalau ada petugas, mereka gunakan masker dengan tepat seperti ini. Itu caranya mereka untuk menghindar adanya tindakan atau sanksi yang diberikan oleh petugas. Bagi kami sebenarnya ini salah satu pembelajaran dan edukasi intinya gitu. Sebab ya lagi-lagi kami tidak akan pernah bosan selama kondisi Kota Ambon ini belum pada titik yang aman, ya. Tapi kami tidak akan pernah berhenti untuk menghimbau masyarakat Kota Ambon untuk selalu mentaati protokol kesehatan, terlebih khusus menggunakan masker jika melakukan aktivitas di luar rumah. Di tempat yang sama, Richard Luhukai juga menyampaikan terkait Surat Edaran Wali Kota Ambon nomor 337 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kegiatan ibadah dan perayaan Natal tahun 2020 di masa pandemi COVID-19, di mana dalam surat edaran tersebut kegiatan Karnaval Santa Claus ditiadakan untuk tahun ini, di mana sudah melalui koordinasi tingkat agama yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Ambon. Ia juga menyampaikan bahwa dengan tidak terselenggaranya Karnaval Santa Claus, hal itu tidak mempengaruhi makna dari Natal. Yang dapat kami laporkan lagi adalah terkait dengan pelaksanaan perayaan Natal, ya, bahkan mungkin tahun baru nantinya. Dan biasanya di Ambon ini kan ramai dengan adanya karnaval Santa Claus. Sesuai dengan surat edaran wali kota melalui Sekretaris Kota Ambon, ya, kalau tidak salah nomor 337 tentang sebenarnya isinya melarang kegiatan aktivitas untuk sementara waktu kegiatan Karnaval Santa Claus ditiadakan atau dihentikan, dilarang. Dan itu sebenarnya sudah lewat koordinasi lintas agama, dalam hal ini dipimpin oleh Pak Wali Kota langsung dengan para pemimpin-pemimpin agama yang ada di wilayah pemerintahan Kota Ambon. Dan lebih khusus memang karena Santa Claus ini dibuat oleh umat Nasrani, maka pimpinan-pimpinan agama umat Nasrani itu dikumpulkan sebelum surat edaran itu dikeluarkan. Ada beberapa pimpinan agama yang sudah menindaklanjuti bagi pimpinan gereja yang ada di wilayah Kota Ambon untuk tidak lagi ada kegiatan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh adik-adik kita angkatan muda Gereja Protestan Maluku, ya. Dan itu bahkan juga ada yang di luar itu pun melakukan kegiatan itu sudah ditindaklanjuti. Nah, selain itu juga memang dalam surat edaran itu bukan cuma sekedar Santa Claus saja, tapi diharapkan perayaan Natal itu dilaksanakan dengan sesuai merujuk pada surat edaran Menteri Agama yang terbaru tentang pedoman pelaksanaan perayaan Natal, ya, pada Natal tahun 2020, di mana masing-masing setiap para pemimpin gereja tetap melakukan protokol kesehatan
di gerejanya dan mengurangi kapasitas jumlah jemaah, dan juga diarahkan juga untuk beribadah juga tetap masih dalam konteks ibadah rumah, dan itu sudah tersampaikan dan surat edaran itu sudah kami kirimkan lewat rekan-rekan di Badan Bencana Tambora. Nah, tentunya kami tidak memungkiri bahwasannya memang ada yang kegiatan aktivitas itu. Kalau tidak salah dari sosial media itu kami sempat juga mendapat informasi lewat sosial media, dan kami sudah menindaklanjuti itu lewat kerja koordinasi antar lintas lintas koordinasi kami dengan pemerintah negeri, kecamatan, dari kecamatan berkoordinasi dengan para muspika yang ada di wilayah kecamatan itu, ya, Babinka Tipmas, Babinsa, ya, bahkan sama-sama dengan tim satuan tugas desa tersebut tersebut untuk melakukan sosialisasi dan himbauan sekaligus mengarahkan supaya kegiatan itu tidak lagi dilakukan. Dan sementara ini tetap kami memantau karena justru memang hal-hal itu tidak terdeteksi, tapi kami tetap akan selalu memantau, mendapatkan informasi dari setiap desa kelurahan lewat RT RW. Jika ada kegiatan itu sesuai dengan surat edaran itu, saya rasa warga Kota Ambon mohon untuk tetap mentaati itu dulu, karena tentunya dengan tidak dilaksanakan karnaval Santa Claus itu kan tidak mengurangi makna Natal itu sendiri, ya, tidak mengurangi makna Natal itu. Jadi saya berharap ini tidak dipolemikan, ya. Namun mari kita sama-sama melihat sebab kenapa sampai Santa Claus itu tidak bisa dilaksanakan. Kita sendiri tahu bahwasanya yang satu pasti kapasitas para panitia atau orang itu cukup banyak, apalagi yang menggunakan kendaraan bisa lebih daripada kapasitasnya, itu juga melanggar sebenarnya. Dan yang kedua, itu juga menghadirkan kerumunan, bahkan kerumunan itu lebih dinominasi oleh anak-anak. Nah, kita tidak tahu, ya, bahkan mungkin saja panitia belum melaksanakan swab test atau PCR atau rapid test, itu juga berbahaya. Nah, apalagi kalau sudah berjalan di dalam kondisi yang panas, pasti tentunya pengguna masker tidak bisa dikontrol. Maka mengantisipasi itu tentunya Pak Wali Kota bersama jajaran kita sudah banyak memikirkan hal itu. Jadi saya rasa jangan dipolimisasi, dipolitisasi bahwasanya perayaan Santa Claus itu untuk sementara waktu di tahun 2020 ditiadakan. Memasuki era industri 4.0, para generasi muda dituntut agar bisa menguasai digitalisasi. Dengan berkembangnya media digital, anak-anak diharapkan dapat cerdas dalam menggunakan perangkat pendukungnya maupun mengakses internet di dalamnya. Karena bukan hanya hal baik yang terdapat di internet, tetapi juga ada hal-hal negatif. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan operasional Mobile Community Access Point atau MCAP dengan tujuan untuk mewujudkan program Gubernur Maluku Anak Bangsa Cerdas Digital atau ABCD, di mana anak Maluku bisa cerdas dalam menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan kali ini berpusat pada 3 sekolah yang ada di Kabupaten Buru, yaitu SD Negeri 1 Namlea, SMP Negeri 9 Buru, dan SMK Negeri 2 Buru, yang diikuti oleh para pelajar sekolah-sekolah tersebut. Diharapkan melalui kegiatan ini generasi muda khususnya anak sekolah dapat menggunakan dan memanfaatkan perangkat TIK maupun internet dengan baik dan cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini Dinas Infokom Kabupaten dan Provinsi hadir di tengah-tengah SMP Negeri 9 Buru dalam rangka memberikan satu motivasi kepada peserta didik. Dan ini merupakan sesuatu hal yang baik bagi kami
Mudah-mudahan kegiatan ini ada tindak lanjutnya, jangan cuma hari ini, sehingga siswa dan peserta didik merasa memiliki tentang program gubernur, yaitu program ABCD, Anak Bangsa Cerdas Digital. Dan kami meyakini sungguh bahwa generasi muda itu merupakan sesuatu hal yang harus ditekuni, dipelajari, dan dikembangkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menghadapi tantangan apapun di hari esok. Demikian, sekali lagi. Yang kedua Pak, saya tanya pendapat Pak di tahun 2021 ini apakah ada program kegiatan dari sekolah ini yang mengarahkan siswa untuk cerdas dalam menggunakan internet begitu atau digital? Makasih. Ini merupakan sesuatu hal kepada kami dengan kehadiran Dinas Infokom dari kabupaten dan provinsi. Ini memberikan gambaran kepada saya, khususnya kepada kepala sekolah, untuk bagaimana tindak lanjut yang kami akan lakukan di hari esok, terutama di tahun 2021, di mana menjadi program utama prioritas bagi SMP Negeri 9 untuk pengembangan kerja dan terutama untuk pengembangan sekolah dalam rangka mempersiapkan anak-anak di bidang digital. Apalagi SMP Negeri 9 Buru memiliki fasilitas yang insya Allah sudah cukup. Ini tinggal kami akan poles dan akan kerjasama dengan pihak Infokom untuk langkah-langkah tepat sehingga kami mendapatkan satu nilai-nilai tambah untuk tingkat pendidikan di SMP 9 Buru. ABCD Anak Bangsa Cerdas Digital. Diskominfo Channel saat mewawancarai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon, Dr. Andus Demianus Pais di ruang kerjanya menjelaskan terkait pencairan dana bantuan kepada korban bencana alam banjir dan longsor pada tahun 2012-2013, di mana ada 230 kepala keluarga yang terdampak. Pada tahun 2019 dan 2020, sudah terlayani 177 kepala keluarga yang menerima bantuan, masih kurang 53 kepala keluarga, dan pemerintah Kota Ambon sudah menganggarkannya untuk tahun 2021. Selain itu, Pais berharap agar tim fasilitator yang bertugas di lapangan dapat bekerja sama dengan kelompok penerima bantuan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar bantuan dari pemerintah kota dapat segera dicairkan. Jadi terkait dengan bantuan pemerintah kota untuk korban bencana alam, ya, banjir dan longsor tahun 2012-13 itu jumlah itu ada 230 KK. Yang di tahun 2019 dan tahun 2020 ini kita sudah bisa layani itu 177 KK. Karena masih tinggal 53 KK. Mudah-mudahan kami akan berusaha supaya di tahun 2021 kami sudah anggarkan untuk selesaikan sisa 53 KK. Untuk itu masyarakat yang sementara ini menunggu itu supaya bersabar, nanti itu akan diselesaikan itu di tahun 2021 nanti. Jadi di kesempatan ini kami sangat mengharapkan juga teman-teman fasilitator yang sementara bertugas di lapangan bisa berkoordinasi, bekerja sama dengan kelompok penerima bantuan supaya dapat segera menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan pencairan dana dimaksud. Nah, untuk itu masyarakat penerima bantuan ini juga harus proaktif. Nanti setiap saat itu akan didampingi oleh teman-teman fasilitator, dan kami harapkan supaya dokumen-dokumen itu segera dimasukkan ke BPD untuk selanjutnya kita menindaklanjuti itu dengan bank untuk membuka rekening yang tadinya sudah ada di rekening masyarakat. Nah, itu akan dibuka lagi, blokir itu untuk dipindahkan ke rekening kelompok.
Itu yang sangat kami harapkan supaya ditargetkan sampai dengan akhir 2020 ini untuk rumah rusak ringan dan rusak sedang itu sudah bisa selesai. Ya, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.